Guys, jumpa lagi bersama aku Lydia Mawana di YouTube channel Relax bareng Ladies. Nah, kali ini seperti biasa aku akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, aku menceritakan apa lagi nih ya? Nah, aku mau menceritakan nih kisah hidup seorang janda yang sedang mencari pasangan hidupnya. Nah, seorang janda ini sebut saja dia Mercedes F ya. Mercedes F. Dia janda, usia kurang lebih 40 tahun ke atas. Dia punya anak 2. Dia janda hampir 2 tahun ya. Nah, di sini itu dia itu sebenarnya haus kasih sayang, haus nafkah lahir batin, tapi dia tetap berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Dia nggak mau salah pilih lagi pasangan berikutnya. Tapi dia dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kedua anak-anaknya, kebutuhan dirinya sendiri, makan, primer, sekunder, dan lain sebagainya. Sedangkan dia tidak bekerja. Dia pernah jadi orang sukses, tapi untuk saat ini dia benar-benar down, bangkrut, dan dia nggak punya usaha apa-apa. Menurut kalian kayak gimana kalau kalian ada di posisi Mrs. F ini? Seorang janda punya 2 anak yang harus dipenuhi kebutuhannya, dia tidak kerja. Dan dia benar-benar down banget. Tapi dia masih berusaha untuk bangkit. Apapun yang bisa dia lakukan seperti itu. Cuman masih belum terlihat nih usahanya, belum terlihat ada hasilnya. Nah, suatu ketika dia itu kayak merasakan kayaknya aku butuh laki-laki nih, aku butuh pendamping, aku butuh suami, aku nggak butuh pacar, tapi aku butuh seorang suami untuk melindungiku dan kedua anakku, untuk membantu memenuhi kebutuhanku dan kedua anak-anak. Walaupun dia juga bekerja ala kadarnya ya, dan penghasilannya masih belum bisa menutupi full kebutuhan mereka bertiga. Nah, suatu ketika banyak banget cowok-cowok yang datang menghampiri dia, ngajak berkenalan sama dia, tapi kebanyakan nih cowok-cowok yang datang tuh red flag semuanya. Banyak yang hanya iseng, hanya ingin menikmati tubuhnya, hanya penasaran aja. Kebanyakan cowok-cowok yang datang tuh seperti itu sama perempuan ini, Mercedes F ini. Ya memang Mercedes F ini nggak cantik juga nggak jelek, biasa, tapi dia menyenangkan, bodinya juga lumayan, bahenol ya. Dia juga riang ya, aktif sebenarnya. Dia juga uh, suka apa ya, aktif lah dia, nggak terlalu mikirin kisah hidupnya, dia tetap bangkit. Tapi kenyataannya dia selalu didekati dengan laki-laki red flag. Red flag itu ya bisa aja dia cuman memanfaatkan si perempuan ini, ambil uangnya aja, atau hanya just fun, ingin menikmati tubuhnya aja dan lain sebagainya. Tapi si Mercedes F ini adalah perempuan yang cerdas dan pinter. Dia bisa tahu laki-laki yang mendekati dia itu misi visinya apa, dia bisa tahu. Oh, ini laki-laki red flag. Tapi suatu ketika nih, sepinter-pinternya dia, ternyata dia kejebak juga sama laki-laki red flag. Nah, dari sekian banyak laki-laki yang datang, dia selalu menolak karena dia merasa ini red flag banget, red flag banget, red flag banget. Tapi nih satu laki-laki red flag ini pinter banget cara mendekatinya. Dia tuh seolah-olah serius, ingin serius sama Mercedes F ini, status duda, cerai mati, 1 anak. Ya, dia juga lebih muda, berondong, selisih 10 tahun lah sama Mercedes F ini, usianya masih 30 tahunan. Dia mendekati Mercedes F ini dengan penuh effort. Ya, di awal apa sih, gimana sih cara mendekati kamu? Mercedes F bilang, ya kamu harus kasih uang sama aku, baru aku bisa didekatin. Ya udah, dikasih lah uang, ditransfer. Ya kan? Akhirnya Mercedes F ini langsung jatuh hati. Wah, kok dia beneran ngasih uang? Kok dia beneran transfer nih? Akhirnya mereka menjalani hubungan itu. Nah, tapi awal niat dari Mercedes F ini sebenarnya hanya iseng. Iseng lagian dia juga jauh lebih muda dari aku, nggak mungkin lah. Iseng dia bukan tipeku, aku bukan mencintai tipe laki-laki yang seperti ini. Kalau dari segi fisik kayaknya nggak masuk deh di aku. Nah, seperti itu Mercedes F. Nggak tahu ya niat si lakinya ini awalnya apakah dia memang serius atau sekedar iseng. Tapi Mercedes F ini di awal memang iseng. Apakah seperti ini ya perempuan itu ya? Nggak bisa kalau dia itu full logika. Tapi mainnya perasaan dan perasaan muda baper gitu loh. Ketika si laki-laki ini mendekati dengan cara yang manis, effort,
bikin GR nih si perempuan, si Mercedes F ini bikin GR, nyaman. Akhirnya Mercedes F ini benar-benar jatuh cinta pada laki-laki red flag ini. Mercedes F tidak mencium bau-bau aroma-aroma modus dari laki-laki red flag ini. Karena emang di awal dia tuh effort, baik, sabar banget, nggak pernah menyakiti, nggak pernah bertindak kasar, berlaku kasar, ngomong kasar, nggak pernah. Selalu mengalah dewasa, padahal usianya 10 tahun lebih muda dari Mercedes F ini. Oke, beberapa minggu, bulan mereka menjalani hubungan ini. Nah, Mercedes F ini semakin jatuh hati, semakin kagum dengan kedewasaannya dia. Awalnya sih kecewa karena Mercedes F ini mengira laki-laki ini mapan, ya, bawa mobil. Ternyata si laki-laki ini cuma bawa motor butut. Ya udahlah, aku kan cuma iseng, nggak apa-apa lah, kayak gitu. Daripada aku kesepian, niatnya Mercedes F seperti itu. Ternyata dia terjebak dalam kenyamanan. Akhirnya dia benar-benar nyaman, benar-benar jatuh hati sama cowok kere ini, cowok red flag ini. Udah kere red flag. Awalnya dia ngasih uang jajan. Tapi lama-lama fasilitas itu hilang satu persatu. Yang tadinya selalu perhatian, ternyata nggak bisa konsisten, hilang perhatiannya. Yang biasanya dikasih uang jajan, minta apapun diturutin, sekarang nggak ada, selalu ada alasan, nanti ya yang sabar ya, nanti ya yang sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai berbulan-bulan nggak ada juga itu turun uang jajan. Minta ini itu nggak pernah dikasih. Nah, akhirnya Mercedes F ini merasa curiga. Kok sekarang beda ya, nggak kayak dulu, effortnya kok berkurang full gitu, berkurang penuh kayak gitu. Ya udahlah, mungkin dia benar-benar keadaannya lagi nggak ada duit. Nah, suatu ketika berdua ini saling ketemuan, yuk ketemuan bikin janji, masa cuma di chat aja. Karena Mercedes F ini merasa nyaman, dia berani ketemuan. Biasalah wanita ya, kalau dia belum nyaman dia nggak bakal mau diajak ketemuan. Tapi kalau dia udah nyaman, dia pasti mau ketemuan. Dan pinternya si laki-laki ini, dia bisa bikin nyaman dulu perempuan ini tanpa curiga di awal. Tapi sebenarnya Mercedes F ini udah curiga, cuman dia menepis rasa curiga itu karena dia udah nyaman gitu loh. Bertemulah mereka. Awalnya Mercedes F ini ngajak ketemunya di kafe. Cuman si lakinya ini dia tidak terbiasa bertemu di tempat yang rame, terlalu rame, boleh rame tapi nggak terlalu bising gitu loh, nggak suka kebisingan katanya. Oke, nanti aku carikan kafe yang nggak terlalu rame. Awalnya seperti itu. Terus si cowoknya ini bilang gini, nanti aku bisa nggak cium kamu, aku bisa nggak peluk kamu, aku kan kangen, kita udah lama deket tapi nggak pernah ketemu. Nah, Mercedes F ini bingung, kaget, kok gitu awalnya. Tapi karena dia udah merasa nyaman, udah ada rasa jatuh hati, akhirnya dia mengiyakan. Ya, aku juga mau nih dipeluk, aku juga mau nih dicium. Akhirnya mereka janjian di sebuah penginapan. Baru bertemu, tapi mereka udah bikin janji di sebuah penginapan. Akhirnya si cowok ini check in lah by online. Mereka bertemu di penginapan tersebut. Bertemulah mereka, si cowoknya datang duluan, nah si ceweknya ini 2 jam kemudian datang. Mereka ngobrol di dalam kamar. Ngobrol ke sana kemari, kamu siapa, identitas kamu, bener nggak kamu udah gini, udah curhat. Ternyata si cowoknya ini langsung nyosor. Nah, si ceweknya kaget dong. Tapi karena ada rasa nyaman tadi, ya udah nerima aja, si ceweknya ikut menikmati. Akhirnya terjadilah kayak gitu ya, terjadilah sampai akhirnya mereka melakukan hubungan intim. Pertama kali bertemu dan langsung melakukan hubungan intim di penginapan tersebut. Nah, disitulah momen-momen ya yang menguji emosional keduanya. Setelah mereka bertemu, mereka pulang, mereka lanjut komunikasi satu sama lain, sama-sama saling menginginkan. Sok serius nih yang lakinya mau ngajak nikah siri dan lain sebagainya, ternyata bullshit. Apakah kayak gitu ya cowok itu ya, di awal emang manis, effort, ujung-ujungnya ngilang. Atau mereka itu hanya niat dari awal iseng, pokoknya aku udah dapetin dia, udah selesai. Tapi katanya sih kalau cowok baik, dia serius menginginkan kamu, dia nggak bakal lakukan itu.
Bener nggak sih? Berarti Mrs. F ini meskipun cerdas, ternyata dia masih bisa dibodohin ya. Oke, kita lanjut lagi. Mereka komunikasi lagi setelah bertemu dan mereka merencanakan untuk pertemuan kedua. Nah, di sini nih si Mrs. F ini mulai menguji keseriusan laki-laki ini. Mulai minta duit, minta jatah, ingin belanja dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak diindahkan oleh laki-laki red flag itu. Dicuekin, bilangnya belum ada duit, belum gajian, uangku ada di orang. Nanti tunggu THR datang. Tapi ternyata semua itu zong, nihil. Mrs. F nggak dapat apa-apa. Uang jajan juga udah nggak pernah lagi. Perhatian juga mulai berkurang. Dari situ dia curiga, aku ini siapamu? Aku itu pacarmu? Aku itu calon istrimu? Apakah aku ini tujuanmu? Ternyata apa jawaban dari laki-laki itu? Aku belum ada niatan untuk menikah. Hello, kamu dari awal kenal aku, kamu ngajak nikah siri. Kamu mau serius sama aku, kamu mau datang ke rumahku, pengen ngobrol sama orang tua aku, itu maksudnya apa? Terus sekarang kita udah melakukan hubungan terlalu jauh, kamu bilang belum ingin menikah dulu. Dan lama-lama, karena Mrs. F ini merasa dimanfaatkan, dia memutuskan hubungan toksik ini. Dia meng-cut off laki-laki ini. Tapi laki-laki ini masih mengejar. Kamu tega dan lain sebagainya. Tapi di sini kan namanya perempuan butuh kepastian. Gak hanya digantung, dibuat kesenangan aja. Dia juga gak mau lah perempuan. Aku butuh kepastian. Aku tuh apamu? Pacar atau calon istri? Ternyata laki-lakinya belum mau menikah. Berarti kamu menganggap aku selama ini cuman just friend, just one, have fun. Bukan calon istri kamu. Pantesan aku minta ini itu gak pernah kamu turutin. Ternyata aku bukan sesuatu yang spesial buat kamu. Ternyata aku bukan tujuan kamu. Si laki-laki ini diem. Diem artinya apa? Seperti mengiyakan. Seperti mengiyakan pernyataan dari Mrs. F. Akhirnya Mrs. F ini kecewa, dia memutuskan kontak sama laki-laki ini. Tapi tetap laki-laki ini datang, ya, nguber, ngejar. Tapi ya gitu tujuannya, nggak ada tujuan, nggak ada komitmen. Buat apa dijalani? Akhirnya Mrs. F ini udah selesai. Dia nggak ada dendam, nggak ada marah, tapi dia hanya kecewa. Dia bawa sendiri, tapi dia udah mengutarakan kecewaannya dia. Lalu si laki-lakinya ini bilang apa? Yang tadinya bilang, aku belum siap menikah. Sekarang alasannya apa? Ketika ditanya lagi sama Mrs. F. Alasannya, aku takut kamu gak sayang anak-anakku. Gimana mau sayang sama anak-anaknya? Dikenalin aja enggak. Ketika Mrs. F ini memancing, tanya nama anakmu siapa. Coba dong lihat fotonya. Coba dong aku pengen lihat kamu sama anakmu. Enggak pernah dikasih. Nggak pernah ditunjukkan nih lo foto anakku, nih foto ayahku, ibuku, saudaraku, nggak pernah. Jadi si Mrs. F ini nggak pernah dilibatkan dalam kehidupan pribadinya dia. Padahal si laki ini udah tahu betul keluarga dari Mrs. F. Ini loh anaknya, ini loh orang tuaku, ini loh kondisi rumahku. Tapi laki-laki ini tidak pernah memberitahu keluarganya dia, ayah, ibu, anaknya pun, namanya pun nggak pernah dikasih tahu. Suatu ketika Mrs. F ini minta, coba deh kamu foto nih sama anakmu, sekarang kan lagi main nih kamu sama anakmu, coba deh foto. Tapi si laki-laki ini nggak pernah menuruti kemauan Mrs. F, nggak pernah ngirim foto yang diminta oleh Mrs. F. Dari situ Mrs. F udah curiga, jangan-jangan dia cuman ngelabuin aku, ngerjain aku, manfaatin aku. Akhirnya Mrs. F ini ngomong dong ke dia, kamu manfaatin aku, kamu ngerjain aku, kamu isengin aku nggak pernah ada maksud jahat sama kamu, katanya si cowok. Aku nggak pernah ada niatan untuk nyakitin kamu. Terus tujuan kamu ini apa? Apa itu udah jadi kebiasaan kamu nyakitin perempuan caranya seperti ini? Halus, nggak kelihatan. Tapi kamu nyakitin banget loh. Si laki-laki ini seperti nggak ada rasa bersalah sama sekali. Kalem, seperti nggak ada apa-apa, tetap aja dia ngajak ketemuan. Aku kangen. Kamu nggak pingin tah nginep lagi? Nggak pingin tah kita ngobrol di penginapan lagi? Hello, menurut kalian laki-laki seperti ini red flag banget kan? Menurut kalian dia itu bener-bener duda cerai mati atau sebenarnya dia itu sudah punya istri?
Gimana menurut kalian? Karena dia ngakunya tuh duda cerai mati udah 4 tahun, tapi ketika ditanya, lihat dong KTP-nya, katanya KTP-nya masih menikah, belum sempat ngurus dan nggak diurus memang. Tunggu nanti aja kalau udah nikah baru ngurus, katanya gitu. Tapi curiganya kenapa nggak pernah ngasih uang jajan lagi, jatah lagi, minta foto anaknya pernah dikasih, tiba-tiba bilang takut kamu nggak sayang sama anakku, dikenalin aja enggak. Nah, menurut kalian, apakah laki-laki ini benar-benar duda cerai mati atau sebenarnya dia masih ada istrinya? Coba komen di kolom komentar ya, menurut kalian kayak gimana laki-laki ini? Dan menurut kalian apakah sudah benar nih sikap dari Mirses F untuk memutuskan hubungan toksik ini, meng-cut off laki-laki itu? Meskipun laki-laki itu tetap nguber. Menurut kalian kayak gimana? Kasihan nih Narsis F, dia berharap dapat suami yang diinginkan, ternyata di luar dugaan dia malah dipertemukan dengan red flag yang hanya memanfaatkan tubuhnya aja. Komen di kolom komentar ya yang aku tanyakan tadi. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya di Relax bareng Ladies. Bye bye.